Berikut ini adalah kisah para korban pesugihan ikan. Korban pertama. Korban pertama ini adalah salah satu anak orang kurang mampu yang tinggal di sebuah gubuk yang terbuat dari triplek. Sore itu si anak tadi bermain seperti biasa. Pada waktu si anak bermain tersebut, lewatlah Yani dengan mobil mewahnya. Karena jalanan becek dan ada polisi tidur, terpaksa mobil sedan milik Yani melambat dan Yani akhirnya melihat bocah itu. Tanpa pikir panjang, Yani pun segera membaca mantra dan seketika anak yang pertama itu mengalami muntah-muntah. Sisik ikan keluar dari dalam mulut anak tersebut, disusul tulang ikan. Tak sampai di situ, anak tersebut juga berteriak-teriak minta tolong karena dia merasa seperti tenggelam di tambak atau kolam yang luas. "Tolong, tolong, aku tenggelam," kata anak itu sambil tangannya mengayun-ayun, persis orang yang mencoba untuk berenang. Setelah itu anak tersebut mengalami kejang-kejang dan seluruh mukanya membiru. Orang-orang yang melihat kejadian itu tak sempat membawanya ke rumah sakit karena ambulan terjebak macet. Dan di tempat itu warganya banyak yang kurang mampu dan yang punya HP mungkin hanya satu orang. Yani memang telah melaju bersama mobil mewahnya. Tapi makhluk berwarna abu-abu dengan tangan berbentuk selaput, mirip selaput bebek, ditambah kumpulan gigi tajam inilah yang memberikan Yani gambaran lengkap tentang kondisi para tumbal-tumbalnya. Badan makhluk itu penuh sisik. Sesekali ia mendekap Yani dan berbisik di telinga Yani, "Korban lainnya harus lebih baik ya dari ini. Anak itu darahnya busuk," kata makhluk tadi sambil terus mendekap Yani. Bau amis menyengat mulai menusuk hidung Yani. Dan otomatis tubuh Yani dipenuhi bau tidak sedap dari cairan bening yang dikeluarkan makhluk itu. Maka dari itu, sebagian orang-orang dahulu jika bertemu dengan orang kaya dan punya bau amis, maka orang itu dituduh memiliki pesugihan ikan. Namun di era sekarang, tentu hal itu adalah hal konyol dan tidak berdasar. Karena bisa jadi orang tersebut habis mancing atau memang suka makan ikan. Karena orang yang tiap hari suka makan ikan air tawar ataupun seafood biasanya juga memiliki bau yang sedikit tidak enak. Bau amis itu kini menyengat sampai-sampai supir Yani menutup hidung. Menyadari hal itu, Yani pun meminta supirnya untuk ke toko parfum di mall. Sekalian nanti Yani mandi di kamar mandi mall, beli baju dan pakai parfum untuk menutupi bau amis di tubuhnya. Setelah sampai mall, Yani segera bergegas menyelesaikan urusannya. Lalu ia pun segera kembali ke mobil mewahnya dan meminta pak supir untuk segera memacu mobilnya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut makhluk abu-abu itu. Sisik dan lendir makhluk itu terlihat jelas dan menjijikan. Perpaduan warna abu-abu dan lendir bening yang bau sangat mirip dengan ikan-ikan busuk yang dibuat pakan bebek. Aku pun tidak kuat untuk membayangkannya. Makhluk itu menyeringai lebar di hadapan Yani. Yani pun segera menghindar dari makhluk itu dan segera berlari di kamar. Sesampainya di kamar, Yani segera mengunci pintu kamar. Dilihatnya Anton, suaminya, masih tertidur pulas akibat kecapean merawat ikan-ikan di tambak. Iya, termasuk diantaranya adalah ikan pesugihan itu yang diletakkan di salah satu dari puluhan tambak tersebut. Yani segera merebahkan badannya di kasur setelah seharian mengalami kejadian yang melelahkan. Tampaknya makhluk itu tak tinggal diam. Ia memasuki kamar Yani dan berdiri tepat di samping lemari milik Yani. Makhluk tersebut menyeringai lebar sambil memperlihatkan gigi-giginya. Yani yang melihat makhluk itu langsung memejamkan mata malam itu. Yani tertidur dengan setengah ketakutan. Ia takut makhluk itu kembali lagi dan mengganggu anaknya, si Gilang. Yani sendiri juga sebenarnya ngeri juga dengan makhluk itu. Padahal demit itu adalah demit dari pesugihan yang dipegang oleh Yani. Hari berganti, minggu berlalu, bulan demi bulan berjalan melintasi hukum waktu yang ditentukan. Kini saatnya Yani mencari korban yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Semua korbannya pun punya gejala yang sama, bau amis,
tubuh yang membiru, serta muntah duri dan sisik ikan. Proses mereka wafat juga cukup cepat, dan rata-rata diambil dari anak laki-laki dari golongan keluarga orang yang tak mampu. Sungguh kejam hati Yani, merenggut jiwa-jiwa tak berdaya, membuatnya pupus sebelum tumbuh dan tumbang sebelum berkembang. Memang benar, godaan nafsu dikolaborasikan dengan godaan setan akan menghasilkan sesuatu yang kejam. Tujuan Yani pun hanya harta, harta, dan harta. Memang sekarang harta yang dimiliki Yani sangat melimpah, dari mobil sport, belasan rumah mewah, berlian, dan lain-lain dimiliki olehnya. Namun ini tidak bertahan lama karena mungkin sekitar 2 tahun kemudian, tepat ketika tumbal ke-10 telah didapat, Yani merasakan gangguan yang semakin ekstrim. Makhluk yang tadinya hanya mengganggu Yani dengan cara memeluk ataupun menampakkan diri, kini lebih ekstrim lagi dalam mengganggunya. Kini makhluk itu mulai mencakar-cakar tubuh Yani, dan tak jarang makhluk itu memukul tubuh Yani. Hingga Yani yang awalnya sehat, kini mendadak menjadi sakit dan lemas. Darah mulai keluar dari tubuh Yani. Anehnya, darah tersebut berwarna abu-abu pekat dan mengeluarkan bau amis. Baunya seperti ikan yang busuk, amis, dan sedikit bau bangkai. Tentu hal ini sangat dikhawatirkan oleh suaminya dan anaknya. Yani hanya terbaring lemas dan pasrah. Beberapa dukun yang dibawa oleh sang suami pun mengatakan tak sanggup bila harus menyembuhkan Yani. Suaminya pun bingung mau kemana lagi. Sampai pada akhirnya sang suami menghubungi salah satu kiai yang cukup disegani. Karena rumah Pak Kiai cukup jauh dan Pak Kiai masih ada urusan penting, maka Yani dan suaminya menunggu selama kurang lebih 5 jam. Enak-enak menunggu, Yani tiba-tiba berbicara keras dan mengatakan bahwa dialah yang akan menjadi tumbal terakhir pesugihan ikan tersebut. Tiba-tiba tubuh Yani semakin hancur. Sisik-sisik di tubuh Yani makin banyak. Sebagian mengelupas dan mengeluarkan nanah berwarna kuning. Bau Yani makin busuk. Yani lalu memanggil anak dan suaminya. Ia pun minta maaf karena sudah nekat mengambil jalan pintas pesugihan tersebut. Yani juga berpesan agar ikan yang dibeli dari Mbah Dukun tolong untuk dikembalikan lagi, agar tidak ada korban selanjutnya. Yani pun menceritakan semua perbuatannya dan perjanjian tambahan yang dia lakukan dengan Mbah Dukun. Disinilah mengapa kita tahu bahwa suami Yani tidak melakukan perjanjian tambahan, makanya ia selamat. Setelah menceritakan hal itu, Yani berteriak kencang. Sisik di tubuhnya mengelupas semua. Nanah dan darah menetes membasahi tempat tidur Yani. Bau busuk yang menyengat menyebabkan Gilang dan suaminya muntah-muntah dan terpaksa keluar dari ruangan. 1 jam kemudian suaminya dan Gilang membersihkan jasad Yani, dibantu oleh seluruh pembantu di rumah keluarga tersebut. Tentu mereka mau membantu karena diberi uang 100 juta. Setiap orang digunakan untuk uang tutup mulut. Dan semuanya pun sepertinya telah berakhir, namun ternyata hal itu salah. Gilang, anak dari Yani, ternyata meneruskan hal buruk itu. Terbukti ketika sang ayah menguras isi tambak, tidak ditemukan ikan pesugihan ini. Ya karena sudah dibawa oleh Gilang ini, entahlah, hanya Allah yang maha tahu atas segala rahasia alam semesta dan antara makhluknya. Tapi sejauh ini tidak ada info tentang tumbal dari si Gilang, baik dari para peruqyah syariah maupun dari para kiai aswaja. Ya mudah-mudahanlah tidak ada tumbal dan beliaunya juga segera bertaubat. Saya nggak berani banyak komen kalau masalah beliau, takutnya disalahartikan oleh warganet. Itulah akhir cerita dari pesugihan ikan yang ditulis oleh @cerita_sisi_kanan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.